Assalamualaikum, ketemu dengan saya di channel Ayunda. Hari ini topik saya mau membahas tentang rahasia diri saya. Jadi mungkin penasaran ya tentang apakah itu. Jadi sebelum mengetahui rahasia tentang diri saya, jangan lupa seperti biasa untuk like, subscribe, dan komen di channel ini. Nah teman, topik saya hari ini saya tidak menyanyi dulu ya, karena ini saya masih flu. Suara saya masih kelihatan kalau orang Jawa bilangnya bindem ya, masih serak suara saya juga. Dari sini saya mau membahas tentang rahasia diri saya ya. Ini misalnya bukan membuka aib enggak ya, tapi di sini saya mau sekedar berbagi karena di sini ada beberapa pertanyaan ya. Ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan sesama YouTuber ketika melihat video saya terus memberikan komentar. Di situ mereka ada yang bertanya, "Mbak, kok bisa hafal ya tentang lagu-lagu zaman dulu ya, misalnya lagu-lagu yang dulu, misalnya lagu yang hafal lagu Jawa, tembang Jawa, terus hafal tentang lagu-lagu barat yang tempo dulu, terus lagu-lagu nostalgia yang Indonesia ya, yang dulu-dulu gitu." Memang sebenarnya masih enak ya, seperti yang pernah saya nyanyikan ya dari video-video saya itu. Nah, di sini mereka itu sempat berpikir kok bisa hafal ya. Memang ketika kita suka ya, dan saya itu memang hobinya, salah satu hobi saya itu memang nyanyi. Saya sukanya nyanyi. Jadi karena saya suka, jadi ya lagu apapun sebisa saya ya saya berusaha untuk menghafalkan memang. Tapi di sini saya punya rahasia, yang akan saya jelaskan kepada teman-teman yang ada di sini ya, ada di YouTuber ini ya. Ini rahasia saya, kenapa saya bisa hafal, kenapa saya bisa menyanyikan lagu ini. Ini buku ajaib saya ya. Nah ini teman, ini buku ini sampai bertumpuk-tumpuk ini. Ini isinya sampai jelek ya. Sampai jelek seperti ini mungkin kelihatan. Ini isinya tentang lagu-lagu ya. Dan kalau misalnya teman-teman pengen tahu ya, buku ini, saya punya buku ini, atau saya mencatat ya, ini saya lihatkan, ini juga hampir sobek, mungkin nggak kelihatan ya. Ini catatan-catatannya. Nah, buku ini sampai ini kalau tadi sudah saya hitung sekitar 10. Jadi buku ini habis catatannya ya, saya tambah lagi satu buku sampai 10 ini. Jadi kalau misalnya kita beli buku itu satu pak ya, satu pak kan biasanya isinya 10. Nah, buku ini saya mulai mencatat lagu-lagu ya lagu-lagu, misalnya lagu-lagu kalau di masa saya dulu kan lagunya masih baru. Saya mencatatnya ini seingat saya ya, itu saya sekitar kelas 5 SD. Umur saya sekitar 10 ya. 10 atau 11 tahun. Nah, sekarang umur saya sudah 47. Nah, bisa dibayangkan sekitar 35 tahun buku ini ya. Buku ini masih saya simpan. Dan mungkin teman-teman sesama YouTuber mungkin usianya belum seusia buku ini. Ini 35 tahun buku ini ya. Jadi ini buku ajaib saya. Buku ajaib saya yang istilahnya catatannya di sini itu lagu-lagu lama. Kalau di sekarang ini memang ini lagu lama ya di catatan ini. Tapi ketika saya mencatatnya itu lagu-lagunya lagu baru. Tetapi ketika saya menyanyikan lagunya ya, dan ketika teman-teman ada yang sudah menonton video saya itu kan masih ingat, oh iya lagu ini sempat booming, oh lagu ini dulu memang lama terus diaransemen ulang musiknya atau apanya kan seperti itu. Nah, yang kedua, mohon maaf ya, ini saya agak flu. Yang ini bukunya double 2 ya. Ini lagu-lagu yang istilahnya tahun 2000-an lah. Ini baru dalam artian ya, tadi ada danduknya, ada Jawanya, ada popnya. Nah, ini yang baru. Jadi 2 ini buku ajaib saya. Buku ajaib saya yang ya, tapi ya itu tadi ada yang pertanyaan bagaimana cara menghafal. Ya itu tadi ketika saya buka buku catatan ini, ada yang saya bingung. Ini lagunya penyanyinya terkenal, tapi saya sudah blank, sudah lupa. Nadanya bagaimana kalau menyanyikan? Ya memang kita bisa ya teman-teman. Kalau kita mau nyanyikan lagu, kita bisa buka YouTube ya. Buka YouTube atau apa gitu kan, lihat, oh lagunya liriknya seperti ini. Tapi kalau kita ndak hafal kan mesti kita harus nyatet dulu. Atau kita kalau punya HP 2 ya kita bisa lihat di situ ya. Nah, tapi kan kalau kita nyatet, nah, karena saya punya buku ajaib ini, saya tinggal menghafalkan. Oh, ini lagu ini kan di zamannya dulu terkenal. Misalnya lagunya Iwan Fals yang berjudul Ibu, itu kan udah lama banget ya.
kalau kita tidak hafal liriknya, kita akan sulit menyanyikannya. Nanti liriknya bagaimana? Nah itu tadi saya nyoba, saya hafal. Terus ketika ketemu lagu ini, karena sempat ya ada rekan yang juga request ke saya, Mbak minta tolong saya dinyanyikan lagu ini ya, minta tolong. Jadi ada yang minta ke saya, insya Allah nanti saya hafalin. Saya buka buku ajaib saya, lagunya ada, saya tinggal menghafalin. Kalau misalnya saya masih lupa liriknya, saya buka YouTube atau buka nanti cara ya itu tadi, liriknya seperti ini, ya nanti saya hafalin. Jadi seperti itu. Terus ketika saya menyanyikan lagu, kan mesti saya istilahnya saya ungkapkan, saya jelaskan makna dari lirik lagu itu seperti ini. Itu saya baca dulu, liriknya seperti ini, isinya itu seperti ini, ungkapannya seperti ini. Jadi itu gambaran kan seperti yang sudah itu, bahwa sebuah lagu, lirik lagu itu kadang menggambarkan kisah atau perjalanan hidup seseorang, ya seseorang atau banyak orang lah. Kadang-kadang ketika kita mendengar kok liriknya sama seperti yang saya alami ya, seperti itu. Mungkin teman-teman juga pernah mengalami seperti itu. Kok lirik ini enak ya, kok kok menyentuh banget. Nah, kadang-kadang kan seperti itu. Kadang-kadang suatu lagu itu bisa ungkapan dari kisah nyata atau perjalanan dari seseorang. Misalnya kita curhat, terus ini kok lagunya enak, langsung di di aransemen, ditulis, dikarang, terus diciptakan jadi lagu. Bahwa lagu ini memang gambaran dari kisah nyata ini. Seperti yang sudah saya sampaikan ya, seperti yang lagunya Ojo Dibandingke itu, terus lagu Ibu yang dari Iwan Fals, macam-macam. Jadi semua lagu itu banyak sekali manfaatnya, banyak sekali kisahnya kalau kita bisa menyelami isi dari lagu tersebut. Nah itu tadi ya teman, rahasia dari saya, karena ini ada pertanyaan juga dari rekan-rekan sama YouTuber, Mbak kok bisa hafal bagaimana ya ini tadi ya. Ini dua buku, ini buku ajaib saya, mohon maaf, buku ini dua ya. Ini buku ajaib saya, yang ini buku ini sampai saya plastiki seperti ini saya jepret ya. Ini 10 buku, jadi 10 bendel. Ini usianya kurang lebih 35 tahun ya. Ini masih saya simpan karena dulu saya memang hobi saya itu nulis ya. Kalau dulu waktu di sekolah, waktu di SD, SMP, SMA itu saya itu jabatannya mesti sekretaris, nulis saja. Nah, sampai di rumah pun saya juga hobinya nulis, nyatet. Dan dulu juga sempat kalau misalnya, kalau di zaman kita kan enggak secanggih sekarang ya. Kalau sekarang kan anak-anak malas nulis yang di HP. Kalau ada tugas ya buka HP gini. Kalau zamannya kita dulu kan mengumpulkan tugas, catatannya dikumpulkan, nanti ada nilai tambahan, nilai plus kalau kita mau rapotan. Nah itu tadi yang saya senang nulis itu tadi ya, sampai buku catatan saya itu sampai berpindah-pindah tempat, dalam artian berpindah-pindah tangan, dari teman yang satu, teman yang lain, sampai di fotokopi catatan saya dulu. Jadi itu jadi kebanggaan tersendiri buat saya. Ternyata ini ya, ketika saya dulu hobi nulis, karena teman saya seperti, ngapain sih kamu nulis lagu ini, tapi karena saya hobi ya sudah, saya tidak bisa menjelaskan, saya hobi, saya bisa nulis di sini kan, seperti itu. Nah sekarang jawabannya itu sekarang ya, ketika saya ingin jadi seorang YouTuber, dan topik saya atau istilahnya masalah saya ini tentang mengupas tentang lagu-lagu, dan ini ada manfaatnya. Ini jawabannya sekarang, bahwa apa yang saya lakukan dulu dengan mencatat ya, itu ada manfaatnya sekarang. Itu tadi saya buka lagunya ini, saya bikin video. Kalau saya hafal, kalau ya enggak hafal ya kadang ada yang request, saya bilang maaf dulu ya, saya masih belum hafal, sudah lupa liriknya bagaimana. Jadi seperti itu ya teman. Kalau misalnya ada teman-teman yang ingin request lagu apa, nanti bilang ke saya, insya Allah kalau saya bisa ya akan saya nyanyikan. Nah itu tadi ya, istilahnya rahasia saya ketika saya bikin video kok hafal. Jadi sampai di sini dulu ya teman-teman. Mohon maaf ya, ini suaranya masih flu. Sampai di sini dulu pembahasan dari saya. Sampai ketemu di lain waktu dengan topik-topik yang lain ya. Insya Allah nanti saya mau nyanyikan lagi. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum.